Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait analisis psikologis intervensi pekerja pada IKM. Tugas ini merupakan tugas dari pihak organisasi dan pada kesempatan kali ini kami beranggotakan 5 orang yang dimana merupakan saya sendiri, Cinta Holimisa Widodo dengan nomor absen 225050262 dan ketua kelompok kami. Saya Muhammad Azwar dengan NIM 2025-05-02-0226. Selanjutnya ada rekan-rekan saya. Baik, perkenalkan saya Fariza Maulana Putra, anggota kelompok 3 dengan NIM 2025-05-02-0221. Perkenalkan, nama saya Fitrah Hamim Teguh Arfian dengan NIM 20-250-50-20-220 di kelompok 3. Dan yang terakhir ada Dia Puspitasari dengan NIM 2025-05-0252. Baik, kita masuk pada presentasi dibagi menjadi 5 poin pembahasan. Yang pertama, latar belakang studi kasus. Yang kedua, akar permasalahan. Yang ketiga, dampak yang terjadi. Yang keempat, analisis kepribadian. Dan yang terakhir, rekomendasi. Kita langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang studi kasus. Baik, kita langsung masuk aja ke materinya, latar belakang studi kasus yang terjadi di KM. Yang pertama, KM bergerak di pengelolaan limbah plastik. KM adalah sebuah perusahaan industri kecil atau menengah yang bergerak dan berfokus pada proses daur ulang atau pengelolaan sampah atau limbah plastik yang plastik menjadi bahan baku atau produk baru. Ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki nilai tambah pada dari sisi ramah lingkungan serta ekonomi, karena material yang digunakan adalah barang yang sudah tidak terpakai. Kita lanjut ke akar permasalahan. Yang pertama, diterapkan jam kerja fleksibel tanpa aturan tertulis. Di sini Pak Karyo mewajibkan para pekerjanya untuk menyelesaikan tugasnya entah seberapa lama itu. Yang kedua, tidak ada kompensasi lembur yang jelas, yang menyebabkan para pekerja tidak mendapatkan bonus lembur yang sepadan. Yang ketiga, terjadi ketidakselarasan nilai atau value clash. Di sini value yang diinginkan Pak Karyo adalah pekerja yang loyalty, sedangkan para pekerja menginginkan work-life balance. Yang keempat, jadwal pasokan bahan tidak menentu. Di sini ini juga berpengaruh ke jadwal para pekerja yang terkesan random. Kita lanjut ke poin berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan dampak pada sistem kerja di IKM. Poin pertama itu masuknya ke sistem kerja tidak terstruktur, seperti jam kerja yang tidak ada batas waktunya. Terus persepsi ketidakadilan meningkat, seperti jam kerja yang tidak ada batasan dan tidak diberi bonus pada saat kerja lembur. Terus yang ketiga, komunikasi tidak efektif, seperti hubungan antara Pak Karyo dan karyawan tidak terbuka, menjadikan miskomunikasi antara ekspektasi perusahaan pada karyawan. Terus selanjutnya pada produktivitas menurun. Itu produktivitas menurun karena sistem produksi pada IKM menjadi menurun karena permasalahan yang terjadi. Terus turnover karyawan meningkat. Itu karena sistem kerja pada IKM tersebut membuat ketidaknyamanan pada karyawan. Maka dari itu terjadi sistem turnover karyawan atau keluar masuknya karyawan.
Untuk selanjutnya menganalisis kepribadian. Yang pertama, kepribadian Bapak Karyo. 1. Memiliki value perception terhadap karyawan dengan loyalitas tinggi. Yang berarti Bapak Karyo memiliki pandangan terhadap loyalitas karyawan yang sangat penting bagi perusahaan. Kedua, berasal dari generasi perintis. Karena Pak Karyo merintis usahanya sendiri dari awal, maka beliau sangat menghargai kerja keras dan kesetiaan karyawan. Yang kedua, kepribadian karyawan yaitu Dimas. 1. Memiliki value perception work-life balance yang berarti keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 2. Memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. 3. Memiliki sifat-sifat berdasarkan EVLN yaitu exit yang berarti memilih keluar dari perusahaan. Kemudian voice, menyampaikan pendapat atau kritik untuk memperbaiki kondisi kerja. Kemudian loyalty yang berarti tetap setia menunggu hingga kondisi membaik. Kemudian neglect yang berarti sifat acuh atau menurunkan kinerja. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya yaitu terkait rekomendasi. Di sini kelompok kami memiliki 3 tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang pertama terkait komunikasi. Di sini kami menjadi 3 poin untuk komunikasi. Kenapa kita harus memulai dengan komunikasi? Karena dengan adanya komunikasi, jadi kita mengetahui permasalahan yang terjadi. Yang pertama, menyampaikan keluhan secara terstruktur. Dengan kita menyampaikan keluhan yang terjadi di sebuah perusahaan antara staf dengan karyawan. Baik, kita masuk pada presentasi dibagi menjadi 5 poin pembahasan. Yang pertama, latar belakang studi kasus. Yang kedua, akar permasalahan. Yang ketiga, dampak yang terjadi. Yang keempat, analisis kepribadian. Dan yang terakhir, rekomendasi. Kita langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang studi kasus. Baik, yang terakhir kita masuk pada poin rekomendasi yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama terkait komunikasi, di mana kita memiliki 3 poin komunikasi. Yang pertama, menyampaikan keluhan secara terstruktur. Jadi maksudnya di sini menyampaikan keluhan secara terstruktur. Jadi dengan adanya penyampaian keluhan terhadap dari karyawan terhadap atasan, mungkin memberikan ruang terbuka bagi karyawan untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka seperti itu. Jadi dengan adanya atau dengan atasan mendengarkan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan, mungkin bisa membantu terjadinya sistem yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, diskusi intensif manajemen dan karyawan. Jadi di sini diskusi yang dimaksud adalah diskusi terbuka antara karyawan dengan atasan. Karena dengan adanya diskusi terbuka, hubungan antar karyawan dengan atasan bisa berjalan lebih baik lagi. Karena seperti tadi permasalahan yang terjadi, Dimas memiliki value perception terkait work-life balance, sedangkan Pak Dimas sendiri, Pak Karyo sendiri itu memiliki value perception karyawan tuh harus loyal. Padahal dengan diskusi tersebut bisa memberikan jalan tengah antar kedua persepsi yang berbeda itu tadi. Terus kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu mediasi dengan pemasok bahan baku. Nah, ini diskusi terkait Pak Karyo sebagai pemilik dari IKM tersebut dengan pemasok dari bahan plastik itu tadi. Nah, kenapa perlu ada diskusi antara mereka berdua? Menurut saya dan menurut kelompok kami, dengan diskusi tersebut bisa memberikan jadwal yang terarah. Jadi Pak Karyo dengan perusahaannya bisa membuat SOP yang terstruktur itu tadi. Terus kemudian kita lanjut masuk pada eksekusi. Nah, di eksekusi ini kami membagi menjadi 5 poin. Yang pertama terkait pembaruan SOP. Karena tadi kita sudah komunikasikan, kita masuk pada eksekusinya. Pembaruan SOP. Kenapa harus ada pembaruan SOP? Menurut kami dengan adanya SOP atau standar operasional apa? Prosedur. Baik, yang selanjutnya terkait eksekusi. Baik, yang selanjutnya terkait dengan eksekusi. Dengan
Baik, yang selanjutnya terkait eksekusi. Nah, di sini eksekusi kami bagi menjadi 5 poin. Yang pertama terkait pembaruan SOP. Kenapa pembaruan SOP perlu bagi kami? Karena menurut kami dengan adanya standar operasional prosedur yang baru memberikan ruang bagi karyawan untuk mengetahui bahwa prosedur yang sebaiknya terjadi itu seperti apa, dan jadi karyawan tidak bingung dengan prosedur yang ada, karena kan kita bisa lihat dari studi kasus yang terjadi bahwa jadwal yang terjadi itu tidak sesuai 8 jam kerja, tetapi apabila target tonasenya belum terselesaikan tidak ada bonus sama sekali, seperti itu. Terus kemudian yang poin kedua terkait sistem shift fleksibel. Ini saran dari kelompok kami, adakan shift dalam jadwal pekerjaan. Kenapa? Karena dengan 8 jam kerja semuanya kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 atau jam 5 di 8 jam kerja. Menurut kami dengan pasokan yang tidak tentu datangnya itu lumayan membuat para pekerja itu jadi merasa tidak sesuai targetnya gitu. Jadi menurut kami dengan diberlakukannya shift itu tadi mungkin bisa terarah untuk jadwal pengerjaannya. Terus yang ketiga, aturan lembur transparan. Terkaitan aturan lembur ini menurut kami, saran dari kami terkait aturan yang terjadi, terkait aturan lembur itu harus transparan. Jadi atasan membuat sebuah aturan terkait shift lembur tadi, dan karyawan juga harus mengetahui aturan itu dengan transparan dan dengan jelas gitu. Terus kemudian yang keempat terkait kesepakatan jadwal pengiriman. Nah, di sini juga tadi hubungannya sama mediasi dengan pemasok bahan baku. Jadi atasan atau Pak Karyo itu juga harus memberikan kesepakatan terkait jadwal tersebut. Nanti berhubungannya sama shift yang terjadi. Terus yang terakhir terkait evaluasi berkala. Nah, ini berhubungan sama komunikasi tadi, jadi penyampaian keluhan, terus terkait diskusi gitu tadi. Nah, itu perlu untuk evaluasi berkala. Jadi entah itu penyampaian keluhan atau mungkin diskusi bersama, rapat bersama seperti itu, atau rapat mingguan, rapat bulanan, itu juga bisa. Itu menurut kami ya, itu sangat berguna bagi karyawan dan bagi atasan itu sendiri, seperti itu. Terus kita masuk pada poin terakhir, yaitu terkait output. Apa sih yang kita harapkan dari eksekusi yang terjadi? Jadi yang pertama, baik, kita masuk pada poin ketiga, yaitu terkait output. Jadi apa aja sih output yang bisa diberikan atau dari rekomendasi kita tadi? Secara eksekusinya itu menghasilkan output apa sih? Yang pertama itu terkait budaya komunikasi terbuka, dengan adanya penyampaian keluhan, penyampaian diskusi antar kedua belah pihak, antar karyawan dengan atasan, nanti menjadikan budaya komunikasi yang terbuka, jadi tidak ada gap seperti itu. Terus yang kedua terkait peningkatan makna kerja. Jadi dengan adanya sistem-sistem baru kayak seperti SOP tadi yang baru, terus kemudian ada aturan lembur yang baru tadi, jadi meningkatkan makna dari kerja. Jadi karyawan tidak merasakan ketidakadilan seperti itu. Terus dari pihak karyawan juga, dari pihak atasan juga tidak merasa bahwa pekerjaan ini tidak produktif gitu. Jadi tetap produktif dengan adanya SOP yang baru tadi. Terus yang ketiga terkait produktivitas meningkat. Dengan adanya pembaruan SOP, kemudian sistem shift kerja yang baru, kemudian aturan yang baru, itu otomatis produktivitas yang terjadi di IKM itu semakin meningkat gitu. Jadi karyawan senang, terus ke atasan juga senang, jadi otomatis produktivitas meningkat. Terus yang kemudian terkait bonus lembur adil. Nah, dengan tadi penyampaian keluhan dan lain-lain, diskusi bersama, jadi karyawan tidak merasa bahwa kok berat banget ya kerja di sini, terus kayak kok nggak ada keadilan ya, padahal kami sudah bekerja sampai di malam hari tapi nggak dapat bonus gitu. Jadi outputnya juga untuk karyawan tuh jadi sesuai gitu. Kemudian yang terakhir terkait sistem kerja lebih terstruktur. Nah, ini berhubungannya dengan
perubahan sistem atau jadwal kerja itu tadi. Jadi lebih terstruktur, hubungan antar karyawan dengan atasan itu juga lebih terarah gitu. Jadi mungkin baik, cukup sekian penyampaian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.